Umat Allah yang terkasih, marilah kita memulai ibadah minggu kedua sesudah Trinitas ini secara online pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 2. Dari PKJ 2. Mulia, mulia namanya. Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhan besertamu dan besertamu juga. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu kedua Trinitas hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk memahami makna diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita juga diajak untuk selalu mensyukuri keselamatan karena Allah serta bersedia menjadi utusannya. Untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, namun di tengah pergumulan hidup kita sehari-hari, terlebih khusus lagi di tengah wabah pandemi virus corona 19 yang melanda Indonesia dan dunia, tidak jarang kita lupa akan panggilan ini. Kalaupun ingat, kita lalu mengatakan bahwa itu bukan tugas saya. Itu tugas orang lain atau tugas pemimpin gereja. Padahal panggilan itu adalah tugas semua orang percaya. Karena itu, dengan merendahkan diri, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Pengasih, di dalam krisis dan masa sulit yang sedang kami jalani, kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami. Ya Tuhan, damai sejahtera telah Kau curahkan saat Kristus datang, tetapi dosa tetap melanda dunia. Akibatnya, hidup kami akrab dengan kesulitan, tragedi, krisis, dan kekecewaan. Ampunilah kami ya Allah, jika selama ini kami kehilangan harap dan terkukung dalam kekhawatiran pada saat kesulitan datang. Kami juga kurang meyakini pemeliharaanmu. Meskipun kami sudah banyak kali mengalami bagaimana Engkau menolong kami melalui berbagai kesulitan di masa yang lampau. Ampunilah kami ya Allah, jika kami kurang sabar dan tabah saat berhadapan dengan kesulitan. Jika kami kadang kehilangan sukacita, menjadi suka mengeluh dan bersungut. Biarlah di minggu kedua sesudah Trinitas ini meyakinkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna cukup bagi kami, sehingga kami dapat berdamai dengan kesulitan yang ada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan atas dosa-dosa kita dengan menaikkan Kidung Pengakuan Jemaat dari Kidung Jemaat 29, bait 1 dan bait 2. Kidung Jemaat 29, bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus. Songsong jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Marilah kita menaikkan pujian dari NKB 119 bait 1 dan 2. NKB 119 bait 1 dan 2, nyanyikan lagi bagiku.
dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah memperbarui kembali hidup kami. Dengan hati yang bersih ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Saya songsong jemaat untuk bangkit berdiri, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sungguh hari ini kita berbahagia dapat kembali beribadah walaupun secara online. Tema kita di Minggu Trinitas yang kedua ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Nah, saudara jemaat Tuhan, bacaan Injil ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka ke tengah ladang dunia yang sudah menguning. Ladang dunia itu adalah seluruh umat manusia yang siap mendengarkan Injil. Sering menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapakah Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama dari kalangan orang yang dianggap rendah, kurang berpendidikan, kurang berpengaruh, dan hidupnya dianggap tidak saleh? Kita tahu para murid Tuhan Yesus, nelayan itu 4 orang, pemungut cukai 2 orang, anggota pejuang kemerdekaan 2 orang, dan sisanya 4 orang lainnya orang biasa. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak memanggil ahli-ahli Taurat, para imam, orang-orang Farisi, dan tua-tua di Israel untuk menjadi murid-muridnya? Mengapa Tuhan Yesus tidak lakukan itu? Nah, saudara jemaat Tuhan, ini ada cerita menarik tentang hal ini. Cerita tentang pemanggilan para murid. Alkisah, ya, demikian ceritanya. Saatnya telah tiba bagi Tuhan Yesus untuk memutuskan memilih 12 orang untuk dijadikan murid-muridnya. Memasang iklan hanya di surat kabar dan televisi rasanya tidak mencukupi. Karena itu Tuhan Yesus memutuskan untuk mengadakan perlombaan. Dari perlombaan itu Tuhan Yesus akan memilih murid-muridnya. Maka datanglah peserta lomba dari berbagai tempat. Persaingan sangat ketat dan Tuhan Yesus sendiri menjadi jurinya. Demikian cerita itu. Nah, perlombaan pertama adalah perlombaan doa. Peserta telah mengadakan latihan yang dapat disaksikan dari betapa cepatnya mereka mengucapkan doa-doa hafalan. Bahkan beberapa orang mengucapkan doa secara sempurna, menggunakan kata-kata yang hebat dan mengesankan. Yang lain lagi doanya berisi kata-kata yang muluk-muluk. Nah, ketika tiba saatnya untuk menentukan juaranya, siapa yang berhak menjadi murid Yesus, ternyata menurut Tuhan Yesus tidak ada satupun yang menang, tidak ada satupun yang dipilih. Karena bagi Tuhan Yesus, mereka itu berdoa bukan berdasarkan dari hati,
hanya sekedar hafalan. Perlombaan kedua adalah perlombaan ibadah. Peserta lomba telah mempersiapkan materi untuk ibadah yang akan ditampilkan. Beberapa orang menggunakan pakaian yang indah, beberapa orang menggunakan dupa, yang lain lagi menggunakan musik yang meriah. Semuanya tampil berusaha untuk meyakinkan Tuhan Yesus bahwa mereka layak dipilih menjadi murid. Tetapi ketika juaranya akan ditentukan, menurut Tuhan Yesus tidak ada satupun yang menang. Alasan Tuhan Yesus ialah karena mereka semua memperagakan ibadah tanpa hati. Sekedar tampilan saja supaya meriah. Sekedar ibadah pertunjukan. Nah, perlombaan ketiga adalah perlombaan mengajar. Ya, mengajar. Kelompok-kelompok sudah mempersiapkan diri, materi pengajaran sudah disiapkan. Beberapa datang dengan alat-alat peraga, beberapa lagi datang dengan alat-alat elektronik yang canggih-canggih. Masing-masing tampil dengan begitu sempurna. Namun ketika akan dipilih siapa juaranya yang layak menjadi murid Tuhan Yesus, kembali kata Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang layak menjadi juara. Alasannya mereka mengajar bukan dari hati, hanya sekedar pertunjukan. Nah, demikianlah perlombaan pun berakhir. Tidak ada pemenang, karena itu tidak ada yang layak menjadi murid. Karena Tuhan Yesus kelelahan sebagai juri, maka ia pun berjalan-jalan di tepi danau Galilea untuk bersantai. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak diduga. Tuhan Yesus melihat dari kejauhan ada beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan. Nampak sekali mereka menangkap ikan dengan sepenuh hati. Mereka bekerja dengan sepenuh hati. Nah, ketika para nelayan ini tiba di pantai, Tuhan Yesus juga memperhatikan bagaimana mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Jala-jala yang tadi mereka tebarkan di danau, mereka susun, mereka lipat dengan begitu rapi. Dan nampak sekali mereka melakukannya dengan sepenuh hati. Maka kemudian Tuhan Yesus datang mendekati para nelayan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan kujadikan penjala manusia. Sejak hari ini engkau bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Ya, keempat nelayan yang dipilih Tuhan Yesus itu dipilih karena mereka bekerja dengan sepenuh hati. Jadi kalau ditanya mengapa Tuhan Yesus memilih para nelayan, pemungut cukai, 2 orang pejuang dan 4 lainnya orang biasa? Karena Tuhan Yesus melihat hati mereka yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara jemaat Tuhan, saya pernah membaca bagaimana kehidupan anak-anak Yahudi di zaman Perjanjian Baru. Jadi sejak kecil anak-anak Yahudi ini biasanya mengikuti sekolah-sekolah
yang diadakan oleh para rabi. Ya, mereka bersekolah hingga mereka mencapai usia 13 tahun. Nah, hanya yang terbaik, hanya yang dianggap cemerlanglah yang kemudian akan dipilih oleh sang rabi untuk menjadi pengikutnya. Yang terbaik, yang setia, yang otaknya cemerlang, dijadikan pengikut sang rabi. Nah, yang terpilih ini kemudian akan mengikuti kemana saja sang rabi pergi, dia juga pergi. Apa yang sang rabi makan, itu juga yang dimakan olehnya. Mereka hidup meneladani sang rabi secara total. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak terpilih? Mereka yang kurang cemerlang, mereka yang kurang pandai, mereka yang kurang setia. Bagaimana dengan mereka? Ya, mereka akan membuka usaha-usaha dagang. Mereka bekerja sebagai tukang kayu, bekerja sebagai peternak, bekerja sebagai nelayan, dan sebagainya. Itu adalah pilihan terakhir apabila mereka tidak berhasil menjadi anak-anak pilihan yang dianggap pintar dan cemerlang oleh sang rabi. Nah, saudara jemaat Tuhan, jika kita hubungkan dengan bagaimana kehidupan anak-anak laki-laki Yahudi pada masa itu, maka orang-orang seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang adalah nelayan, jelas bukan merupakan murid-murid pilihan. Karena itulah mereka kemudian berprofesi menjadi nelayan, menjadi pedagang, dan sebagainya. Tetapi saudara jemaat Tuhan, menariknya, lihatlah Tuhan Yesus bukan mencari anak-anak terpilih yang cemerlang, yang pandai, bukan. Yang Tuhan Yesus cari dan yang Tuhan Yesus pilih adalah mereka yang ternyata oleh para rabi ditolak, namun oleh Tuhan Yesus dipilih. Mengapa dipilih? Bukan soal otaknya cemerlang, bukan soal kepandaiannya, tetapi hati. Ya, jadi itulah mengapa Tuhan Yesus memilih para murid dari orang-orang yang sederhana. Karena itu saudara, kalau kita kembali bertanya, mengapa Tuhan Yesus memilih para murid dari orang-orang rendahan? Mengapa Tuhan Yesus juga memilih Anda dan saya untuk menjadi muridnya? Itu semua terjadi semata-mata karena Tuhan Yesus yang memilih Anda dan saya. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6, Tuhan Yesus berkata begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jadi pilihan Tuhan yang menjadikan kita muridnya bukan karena kita ini orang hebat, bukan karena kita ini orang terbaik, terkuat, terpintar, cemerlang, bukan. Tapi karena Tuhan yang memilih kita untuk menjadi muridnya. Ini tentu bukan berarti lalu orang yang pintar, orang yang cemerlang tidak boleh jadi murid Tuhan Yesus dong. Bukan.
bukan. Tetapi siapa saja yang mau menyerahkan hatinya pada Tuhan, itulah orang-orang yang terpilih. Sebab sekalipun sekali lagi dia orang yang sederhana, yang kemampuannya sangat terbatas, tapi kalau dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan akan memperlengkapinya, menjadikannya alat yang hebat. Tentunya kita ingat cerita Musa di Perjanjian Lama. Musa bukan siapa-siapa. Musa diambil dari air. Memang dia dibesarkan di tengah istana Firaun, tapi sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Lalu dia melarikan diri, ya, karena dia melakukan sebuah tindakan yang dianggap kriminal. Dia melarikan diri. Dia tetap bukan siapa-siapa. Sampai pada suatu hari Tuhan memanggil dia. Sampai suatu hari Tuhan memilih dia, Tuhan mengutus dia untuk menjadi alat di dalam Tuhan, membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Musa dari bukan siapa-siapa menjadi seorang pahlawan. Kalau dalam istilah bahasa Inggris disebut from zero to hero. Ya, dari bukan siapa-siapa menjadi pahlawan. Sekali lagi, itu karena Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan, tujuan utama Tuhan memanggil Anda dan saya ialah untuk menjadi murid-Nya. Dengan menjadi murid-Nya, maka Tuhan mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Mungkin Tuhan memanggil kita tidak seperti Tuhan memanggil Bapak Abraham, tidak seperti Tuhan memanggil Musa, memanggil Daud, atau tokoh Alkitab lainnya. Itu tidak masalah. Yang penting ialah keyakinan kita bahwa Tuhanlah yang memilih saya, yang memanggil saya untuk menjadi murid-Nya. Saudara tentu ingat lagu di dalam PKJ 177. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Ya, lagu dari PKJ 177 ini sungguh meyakinkan kita bahwa Tuhan semesta alamlah yang memilih kita dan mengutus kita. Dan jawaban kita adalah, ini aku, utus aku, karena Engkau sendiri yang memanggilku. Jadi saudara jemaat Tuhan, berdasarkan lagu ini, apapun profesi kita, ya, Tuhan Yesus mau mengatakan,
Engkau telah kupilih untuk kuutus menjadi alat di dalam tanganku. Bagi saudara-saudaraku yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, Tuhan Yesus berkata kepada Anda, engkau telah kupilih dan kuutus untuk menjadi penyembuh bagi orang yang mengalami sakit fisik. Bagi saudaraku yang berprofesi sebagai psikolog, Tuhan Yesus berkata, engkau telah kupilih dan kuutus untuk memberi semangat bagi orang yang kehilangan semangat hidupnya, bagi orang yang putus asa. Engkau kuutus untuk memberikan semangat hidup baru. Bagi saudaraku para arsitektur atau insinyur, Tuhan Yesus berkata, engkau telah kupilih dan kuutus untuk menjadi perancang dan pembangun rumah dan gedung yang indah, yang kokoh dan terjangkau bagi kaum miskin. Bagi saudaraku ahli ekonomi, Tuhan Yesus berkata, engkau telah kupilih untuk kuutus menjadi penggerak ekonomi bangsamu, sehingga perekonomian bangsa ini boleh terus maju dan berkeadilan sosial. Bagi saudara-saudara yang berprofesi sebagai guru, sopir, karyawan dan buruh, Tuhan Yesus berkata, engkau telah kupilih untuk kuutus menjadi pekerja, melayani sesama bagi kebaikan banyak orang. Bagi saudaraku pemilik toko, pemilik pabrik, serta bos-bos usaha lainnya, Tuhan Yesus berkata, engkau telah kupilih untuk kuutus menjadi tuan, supaya engkau menjadi berkat bagi sesamamu dengan memberi upah yang sesuai dengan berkat yang engkau sudah terima dariku, kata Tuhan. Jadi saudara jemaat Tuhan, Tuhan memilih kita menjadi muridnya ialah supaya kita menyatakan berkat Tuhan, dan itulah tanda kerajaan Allah. Apakah ini bukan sesuatu yang menyukakan hati? Ketika kita dipilih oleh Yang Maha Agung, bukankah ini sesuatu yang menyenangkan hati? Ingat lagu dalam PKJ 185 pada bagian refrainnya, ya, pada bagian refrainnya kalimatnya begini. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ya, orang yang dipanggil Tuhan, diutus Tuhan menjadi alat di dalam tangannya, pasti akan senang, pasti akan sukacita. Meski dihina, meski dilanda duka, ya, begitu kata-kata dalam lagu PKJ itu, harus melayani dengan sepenuh. Itulah sukacitanya. Nah, kalau begitu saudara jemaat Tuhan, kalau kita mendengar panggilan Tuhan, lalu Tuhan mengutus kita, maka jawabannya ialah, ini aku, utus aku. Jangan seperti ini saudara. Ada beberapa orang Kristen ketika dipanggil dan diutus, jawabannya begini, ini aku, ya, utus dia. Ku dengar engkau memanggilnya. Itu salah.
Teksnya kan, ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Tapi sekali lagi, banyak orang Kristen yang jawabannya kalau dipanggil ini aku, tapi kalau diutus, utus orang lain Tuhan, jangan utus saya masih terlalu repot. Nah saudara, kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat yang kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi murid-Mu, dan juga Engkau mengutus kami sesuai dengan talenta, keahlian, profesi kami masing-masing. Jadikan kami alat di tangan Tuhan menyatakan kasih kepada sesama. Berkatilah jemaat kami ya Tuhan, agar sekalipun kami masih beribadah di rumah oleh karena masih merebaknya wabah pandemi virus Corona 19 ini, tetapi kami terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami terus teguh setia pada Tuhan, dan tidak sedikit pun meragukan penyertaan Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha kami ya Bapa, supaya melalui pekerjaan dan usaha itu berkat Tuhan mengalir. Berkati juga anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah, ulangan dari rumah. Beberapa anak kami sudah mendapatkan kelulusan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa anak kami baru selesai menyelesaikan ulangan semester. Biarlah semua yang telah dilakukan oleh anak-anak kami itu boleh membawa masa depan yang baik, dan kami sebagai orang tua terus mendukung bagi kemajuan pendidikannya. Bapa, kami mohon juga berkat-Mu untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, khususnya di dalam kami bersehati mengatasi wabah ini. Tolonglah ya Tuhan, kami mendukung pemerintah kami mendukung para tenaga medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan semua yang sakit, semua yang terpapar, dan kami juga terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami.
Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa kami. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukuri kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita dengan membacakan nas secara bersama-sama dalam kitab Nabi Yesaya pasal 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah turut dan engkau menghibur aku." Majelis Jemaat GKI Jainal Jase menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan jemaat simpatisan GKI Jainal Jase agar dengan tetap setia memberikan persembahan pada hari Minggu, yaitu persembahan minggu, persembahan bulanan, kedukaan, dan dana belajar. Persembahan dapat disampaikan ke gereja dengan 3 cara. 1. Melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 18104970081 atas nama Sidarto dan Ida Gloria Sinambela. Yang kedua, disediakan kotak di gereja. Yang ketiga, memasukkannya ke dalam amplop tertutup bertuliskan inisial dan diberikan atau dapat menghubungi penatua setempat yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk wilayah 1 yaitu Penatua Rudianto, wilayah 2 Penatua Sri Enci, wilayah 3 Penatua Daud Racihnya, wilayah 4 Penatua Purwanto, wilayah 5 Penatua Ida, Penatua Sidarto dan Penatua Yanti, wilayah 6 Penatua Slamet, Penatua Yohana, Penatua Sahat. Persembahan dapat disampaikan kepada penatua masing-masing wilayah dan pada hari Minggu pada tanggal 14 Juni 2020 setelah kebaktian streaming ini selesai sampai paling lambat di hari Senin 15 Juni 2020. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 146 bait pertama dan yang kedua.
PKJ 146 bait yang pertama dan yang kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang telah kami terima setiap hari. Kini kami datang dengan persembahan yang dari-Mu juga asalnya. Terimalah dalam kemurahan-Mu, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Tuhan menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan lagu penutup ibadah kita dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 2, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah Trinitas telah menjadikan kita semua sebagai utusannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Allah Trinitas tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan yang terjadi saat ini. Allah Trinitas senantiasa memberi kita kekuatan baru untuk mengatasinya dan menjadi utusannya yang setia. Karena itu marilah kita pergi ke tengah dunia ini untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.